Dan dia bilang begini, ini supaya didengar sama masyarakat umum ya. Dan dia bilang begini, mampus kan lu nggak bakalan bisa ngelawan gue. Kasus laporan lu udah di SP3, mana bisa lu tersangkain gue. Teman-teman media, selamat sore semua. Jadi memang benar saya sama saudara NM itu sering lapor Undang-Undang ITE di tahun 2019. Asal muasalnya itu mungkin kalian udah tahu, di mana tahun 2018 saya sebagai pengacara anti kesehatan waktu itu, dan dia dekat dengan pihak Bilit Saputra ya waktu itu. Disitulah saya dihajar habis-habisan sama dia, dihina. Saksinya banyak banget. Saya diam karena saya pikir udahlah, ngapain juga ngeladenin kan gitu. Di tahun 2019 kalau nggak salah di bulan 3 dia mulai menyerang pribadi saya. Ngata-ngatain saya yang tidak seperti kata binatang lah, nggak pantas lah ya. Terus dia mengata-ngatain orang tua saya, khususnya ibu saya. Disuruh makan kotoran, dibilang mama saya itu kayak monyet. Itu yang buat saya sebagai anak nggak terima. Akhirnya saya juga melawan. Saya rasa bukan cuma saya yang emosi ketika orang tua kita diserang. Masnya pun pasti emosi ketika orang tua masnya diserang. Masa orang tua kita yang melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, dibilang kayak monyet dan disuruh makan kotoran. Dan itu jelas sekali foto mama saya sama foto papa saya disandingkan sama dia. Gitu. Nah, saya emosi ya saya lawan. Saya lawan itu pun untuk supaya lu diem. Udah, lu ngejek gua ajak lu, udah selesai di sini gitu. Ternyata dia makin menjadi gitu. Bukan cuma gue yang diserang, teman-teman gue yang dekat sama gue diserang semua, termasuk dia juga, anaknya juga diserang juga. Dia juga ngelaporin. Gitu akhirnya. Nah, laporan saya 2019 sama dia beda sehari. Sebenarnya saya duluan sehari. Hari itu saya tidak bawa bukti-buktinya, belum print, jadi saya pulang dulu. Ya kan? Dia balik, terus besoknya dia bikin laporan. Jadi laporannya dia, besoknya baru saya bikin laporan. Laporan dia tetap di Polda Metro Jaya, laporan saya jatuh ke Polsek Pancoran. Pasal Undang-Undang ITE, ya kita tidak mengecilkan yang namanya Polsek ya, bisa ya. Tapi kalau menurut aku, Undang-Undang ITE di Polsek, alat-alatnya kan kurang. Ya kan? Nah, setelah pemeriksaan saya 3 bulan, saya itu masih diam. Terus saya nunggu panggilan, kan datang. Saya akhirnya tanyalah orang Polda. Saya laporan saya di mana ya jatuhnya? Ini bukti lapor saya. Dicek di Polda nggak ada, di Polres nggak ada. Dicek di Polsek Pancoran ada. Saya pusing di situ, ini ada apa sebenarnya ini? Saling lapor di Polda, dia laporannya di Polda, saya udah diperiksa 3 bulan, laporan saya di Pancoran. Gitu loh mas, awalnya. Pada akhirnya, saya ambil langkah dari Polsek, saya tarik ke Polres. Begitu kira-kira. Sudah, setelah dari Polres, baru diproseslah laporan saya itu. Saya diperiksa waktu itu dengan saksi-saksi saya itu, kalau saya sendiri 3 kali, berapa kali? 2 ya. Saksi saya ada 4 orang, saksi ahli juga udah, barang bukti juga udah serahin semua. Seperti itu. Dan itu statusnya posisinya udah langsung yang tadi abang bilang sempat naik tersangka. Nah, jadi begini, waktu dia dipanggil, dia tidak pernah datang. Dia seingat saya dia dipanggil sama Polres Jakarta Selatan sama penyidik 4 kali. Dia datang cuma sekali. Dan dia katanya tidak kenal saya. Tapi saya pernah bintang tamunya dia 2 kali. Di acara pagi-pagi pasti happy. Yang
Di pagi-pagi pasti happy. Saya bintang tamunya dia, tapi katanya dia nggak kenal saya. Udah, masuklah saya ke persidangan kasus saya di Polda tahap 2, ya kan, disidangkan. Ditanya sama majelis hakim, apa benar kamu juga pernah mengejek mamanya si Indra Tarigan? Saya nggak pernah. Disuruh maju, kamu maju ke sini. Saya juga maju, pengacara saya juga maju. Ditunjukin. Ini apa? Itu Instagram fans saya katanya. Padahal itu jelas-jelas Instagramnya dia. Live di situ. Live di situ. Endorse semua. Ada centang birunya. Emang fans base ada centang birunya? Gua tanya lo. Di situ sebenarnya itu menurut gua udah keterlaluan. Dan ini semoga juga penegak hukum kalau misalnya disidangkan ini harus diperberat hukumannya ini. Satu, di persidangan udah berbohong, ya kan? Barang buktinya dihilangkan, gitu loh. Terus apa lagi pertanyaannya? Nah itu sampai akhirnya berubah dari tersangka tersebut Ya, menjadi jadi jadi dia dipanggil 4 kali, nggak datang, naik sidik, setelah naik sidik dipanggil lagi, datang, digelar begitu, jadi tersangka. Tapi dia nggak mau menyerahkan barang bukti, BB, handphonenya dia, alasannya hilang, dan alasannya bukan handphone itu yang digunakan sama dia. Tapi kan saya punya bukti. Dia pernah di-endorse sama siapa saja saya tahu. Siapa yang benerin handphonenya dia hilang aja saya tahu. Gitu loh. Nah, tapi saya bingungnya begini. Setelah digelar sama Polres, dia tersangka dia udah menjadi tersangka dia udah menjadi tersangka sejak bentar ya. Tanggal 21 Juni tahun 2021 dia udah tersangka. Dan yang tersangkanya ini 21 Juni. 21 Juni dia udah tersangka nih. Ini orang udah tersangka nih. Nah, udah tersangka, saya tanya dong Polres, ini beneran udah tersangka? Udah Pak, kita udah kirim kok panggilannya. Ada yang antar surat panggilan itu. Gitu kan? Nah, udah. Nah, setelah tahu dia tersangka, dia mencak-mencak waktu itu pergi ke Surabaya kalau nggak salah ya. Mencak-mencak. Tiba-tiba bro, berubahlah status tersangka jadi saksi. Itu proses berubahnya itu berapa hari? Prosesnya itu setelah pergantian kasat dari Bang Jimmy ke Bang Akbar. Langsung jadi saksi. Dan sampai sekarang. Dan gue bilang begini waktu itu, dan dia bilang begini, ini supaya didengar sama masyarakat umum ya. Dan dia bilang begini, mampus kan lu nggak bakalan bisa ngelawan gue. Kasus laporan lu udah di SP3, mana bisa lu tersangkain gue? Dengan sombongnya dia. Udah, oke, gue diam. Gue telepon dong kasat, Bang, ini maksudnya apa? Tolong dong, bukti-bukti ada semua, saksi-saksi udah ada semua, ya kan? Ini apa masalahnya? Ada apa ini sebenarnya? Saya ditelepon disuruh datang ke Polres. Bro, datang ke Polres, tapi kamu jangan wawancara ya sama media, nanti kita bantu. Oke, baik. Waktu itu kalian media nunggu semua, tapi saya dari belakang. Nyampe saya di atas, dia bilang begini, bro, tunggu, nanti kita tersangkakan. Untuk sementara jangan kita tersangkakan dulu. Kenapa? Karena kita masih menggunakan dia. Gila nggak lo? Maksudnya menggunakan? Nggak tahu menggunakan dia sebagai apa. Entah menyerang siapa. Kemudian